aku pernah bilang bahwa sebenarnya industri coffee shop itu kan lebih mendekati industri hospitality kan, Mas, katakanlah seperti itu. Dan itu memang seharusnya seperti itu. Oke guys, kembali lagi di Coffee Talk, Let's Talk Do More. Kali ini perkenalkan hostnya berbeda ya. Perkenalkan, nama aku Kia. Kali ini kita bakal wawancara narasumber, konten kreator Jogja dan jurnalis juga berkaitan dengan kafe-kafe kopi-kopian. Ya, kita perkenalkan Mas Larka. Boleh. Halo. Tadi kita udah ngomong-ngomong sih, cuman terlalu ini ya kalau kita ngobrol-ngobrolnya dikasih tahu. Jadi Mas Larka bisa perkenalkan diri? Background aku sebenarnya dari dulu memang sempat jadi barista, sempat ngelola kedai kopi juga beberapa. Tapi bersamaan dengan jadi barista itu juga karena aku jadi jurnalis di salah satu media paling bikin geger di Jogja atau di Indonesia. Sebut saja Mojo. Waduh. Oke. Nah itu makanya kan aku sambil ngebar, sambil juga nulis di jadi jurnalis gitu kan. Bertahun-tahun kemudian aku udah nggak jadi barista lagi, tapi aku masih jadi jurnalis sampai sekarang. Jurnalis lepas tapi dituntut untuk terus nulis. Kontributor tapi tetap. Wah. Makanya jadi kan sebenarnya kenapa aku bikin konten kayak gitu ya, itu cuman memindahkan apa yang sebenarnya pernah aku tulis ke media yang lebih berbeda, sekaligus menyampaikan keluh kesahku selama ngembar gitu aja. Berarti berlandasan hanya dari keluh kesah plus sama ada basic yang udah memang ada di diri kita gitu ya? Bener, jadi makanya kan kesederhanaan itu kan biasanya kalau konten itu kan yang paling gampang kan yang paling dekat dengan kita kan. Ya paling dekat dengan aku ya tentang jurnalisme dan tentang kopi gitu. Makanya aku bikin konten jadi ya nothing tulus saja, terus ternyata lumayan rame. Konten pertama yang dibuat inget nggak? Kalau yang tentang kopi atau enggak, soalnya nggak langsung kopi nih. Oh, berarti awal konten bukan kopi? Enggak, awal konten nggak langsung kopi, makanya kan mencoba berbagai jenis konten kan. Makanya akhirnya kok kayaknya yang booming yang kopi deh. Ya udahlah. Berarti pas booming itu pas kopi? Iya, ada beberapa. Dulu kan dari berbagai jenis konten, ada tiga jenis konten yang paling booming, yaitu kopi, buku, dan adalah anime-animean. Oh, anime. Itu tuh yang paling booming tuh. Nah, buku karena memang aku suka baca dan suka nulis. Jadi ya tau lah, pasti seluk-beluk tentang sedikit-sedikit tau lah. Terus kopi ya karena memang basicnya aku ya barista dan pernah ngelola kedai juga dulu, meskipun bangkrut. Ini harus dijelaskan banget tapi nggak apa. Nggak apa-apa kan. Akhirnya ya udahlah tak terusin segitu. Dulu kan aku galak banget. Apa-apa tak komentarin gitu dulu. Tapi sekarang mulai pelan-pelan ya mulai kita yang relate aja lah, nggak usah yang terlalu ngomentari yang kontroversi gitu. Oke, berarti konten pertama kopi itu mengomentari. Benar, kontroversi dulu aku. Serius? Beberapa kali kontroversi, sempat menggegerkan jagat dunia Indonesia itu pernah. Apa yang dikomentarin? Gini, sebenarnya dulu kan aku sempat membahas ini, sebenarnya ini kritikan sih. Aku sempat bilang ngapain sih jadi barista gitu. Oke. Mungkin dari segi gaji mungkin apa? Benar. Ya. Tapi sebenarnya itu tuh kayak aku tuh menantang, kalau kamu memang pengen jadi di sini, ini loh konsekuensi yang harus kamu ambil. Kamu harus punya exit plan kayak gini loh. Kamu selain harus cuma jadi barista, kamu harus apa gitu, jualan sambil ngonten sambil apa. Intinya jangan cuma di situ. Kalau memang kamu ingin menjadikan karir itu jangka panjang gitu. Kalau kamu cuma ngebar ya nggak akan jadi apa-apa. Sebenarnya poinnya di situ. Ya. Tapi kan nggak aku langsung sampaikan kan. Di minggu pertama tak hajar ini, baru nanti lama-lama tak jelasin. Ini loh maksudku bahas kemarin kayak gini gitu. Biar untuk meredam, oh ternyata maksudnya kayak gitu. Tapi aku tertarik sih sama kelanjutan ceritanya Mas Larka, cuman kayak ada yang kurang ini. Iya nih, masa di tempat kopi nggak ngopi, masa cuman ini sih. Oke, tak panggil dulu yang punya rumah buat kita bisa ngopi di sini ya. Oke, Mas Saka bisa. Halo, selamat sore. Ini nih kopinya nih, yang nanyain kopi tadi sih. tadi. Tapi benar juga sih, masa ngomongin kopi gak ada kopi? Ya kita ke kopi. Masa ada kopi. Iya. Ya perkenalkan ini Mas Saka, pernah Mas? Oh ya, sebelumnya terima kasih dulu ya. Jadi kalau di sini sih kita nyebutnya kayak apa
apa ya, operasional orang yang mengurusin mengenai coffee shop gitu ya. Cuman kalau saya lebih ke sistematiknya, kebetulan saya di sini dipercaya untuk handle food and beverage di Hotel The Manohara, terlebih di Mahayana ini sih gitu. Cafe Mahayana. Betul, coffee shop Mahayana. Coffee shop. Bisa di ini nggak Mas? Tapi tak minum dulu sih mungkin ya. Sudah haus soalnya. Moga ada coba dulu. Oh ya, enak juga sih ini. Ini kopi apa nih? Ini kopi dari produk lokal. Kami jadi mengusung kopi dari Anjani Coffee Cuping, dan memang nanti saya jelaskan lebih lanjut deh masalah itu. Oke. Ya. Bisa jelasin Mas? Mahayana. Dari Apa Mahayana itu dulu ya. Coffee shop itu. Sebenarnya Mahayana itu berada di dalam suatu bangunan, yaitu The Manohara Hotel Yogyakarta. Dan ternyata The Manohara ini adalah milik BUMN. Oke. Saya aja baru tahu setelah join. Kalau sebelum itu udah tahu, udah saya buru-buru udah join. Tapi setelah join baru tahu ternyata ini miliknya PT Taman Wisata Candi, Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko. Begitu. Dan kebetulan untuk coffee shop biasanya kalau hotel itu mereka hanya sekedar untuk menambah fasilitas bintang. Gitu kan. Cuman kalau di sini saya lihat memang dari manajemen itu mereka really seriously, maksudnya kayak menyediakan space yang sedemikian luas dengan alat yang mumpuni, kemudian baristanya juga oke untuk melengkapi sebuah bintang hotel. Kayak gitu. Jadi Mahayana sendiri, kenapa namanya Mahayana? Itu udah dari sononya. Udah sana. Dan setelah saya cari tahu, ternyata itu diambil dari salah satu relief Candi Borobudur. Sebenarnya di candi itu menjelaskan bahwa ada dua sekte, satu Hinayana, yang satunya lagi Mahayana. Nah, Mahayana ini yang diambil karena memang secara harfiah artinya pun bagus. Gitu. Jadi kendaraan yang besar. Jadi percaya kepada ilahian kebudaan. Begitu. Dari segi itu namanya sih itu. Nah, dari segi menu-menu lah. Di sini kan kalau kita sebagai orang awam nih, mungkin aku sebagai mahasiswa gitu, ke hotel ada coffee shop nih kayaknya mahal. Di sini mahal sih. Nah, mengenai menu sendiri, sebenarnya chef ini sudah menyediakan 3 macam menu. Yang pertama adalah menu untuk tamu-tamu in-house atau leisure. Jadi untuk tamu leisure itu disediakan makanan yang bisa untuk breakfast, lunch, ataupun dinner. Jadi bisa berupa iga bakar, rawon, tom yum, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah university atau student atau mahasiswa. Jadi chef sudah prepare menu seperti snacks. Contohnya seperti panna cotta, kemudian ada mango sticky rice, ada fish and chips, beef nachos, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk orang nongkrong. Chef spesial membuat satu menu khusus, di dalamnya itu ada berbagai macam jenis pizza. Gitu, ada pizza rendang, pizza jamur, kemudian ada pizza meatloaf, ada pizza yang dikira di luar tuh tidak ada, chef bikin di sini. Terjangkau nggak? Harganya? Ya, terjangkau nggak? Terjangkau. Betul, karena memang juga. Iya, karena market segmen kita begitu kita kerja di sini, join di Manohara Hotel ini, terutama di Mahayana Coffee Shop, kita kan ngelihat surroundingnya seperti apa. Ternyata sebagian besar adalah mahasiswa. Iya kan, universitas depan, universitas belakang, kemudian kementerian. Jadi kita ngasih harga pun iya yang istilahnya affordable buat mereka. Begitu. Jadi buat teman-teman yang kepikiran buat hotel pasti mahal-mahal. Iya tuh. Berarti ini di sini murah. Kalian bisa cobain coffee shop di sini ya kan. Betul. Tadi itu kan udah mengenai menu makanan ya. Nah, sekarang ini mengenai beverage-nya atau minumannya. Jadi minumannya itu kalau kita kan jelas coffee shop mengutamakan kopi ya. Dan kita mengusung kopi yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu dari kopi Anjani Cuping. Dan itu memang kita pesan dari mereka tuh khusus untuk dibuatkan house blend untuk Mahayana Coffee Shop. Yaitu dengan cita rasa yang elegan, rich, balance, dan juga kompleks. Nah, selain itu pun kami juga menyediakan manual brew, yaitu kopi dari berbagai Indonesia, namun kami menyediakan 4 aja, yaitu yang pertama dari Toraja, kemudian ada dari Cianjur, Wonogiri, dan juga Gayo.
Ya, itu untuk kopi-kopinya seperti itu. Jadi misalnya rekan-rekan atau siapapun yang ingin ngerjain tugas, ngerjain rapat simpel, misalnya mau ke sini, boleh banget, tempatnya nyaman, kemudian dingin, speednya untuk wifi juga kenceng, dan waktunya pun nggak dibatasin. Kalau untuk event-event? Kalau untuk event sih sebenarnya kami bersama dengan manajemen pun juga sangat mendukung dengan adanya misalnya kolaborasi, baik itu event untuk kreatif ataupun edukatif, dan selama ini memang udah pernah sih yang ada jalan di sini. Berarti welcome juga ya buat anak-anak muda yang pengen buat event di sini. Iya, banget. Oke, terima kasih Mas, informasinya sangat-sangat. Siap, terima kasih ya. Kalau mau ngobrol silahkan dilanjut. Anggap aja rumah sendiri, saya ada kerjaan jadi saya duluan ya. Oke, thank you ya Mas. Mari. Kopinya juga. Oke, sip. Kita kembali lagi ngobrol sama Mas Larka ini. Kita kembali lagi tadi ngobrol berkaitan pengalaman dia. Kopinya udah ada, kita bakal lebih asik. Benar. Tadi kelanjutannya konten pertama Mas. Iya benar, setelah Konten pertama itu kan kopi. benar yang tentang barista. Aku Oke. nyindir barista, dan banyak yang merasa relate juga dengan hal itu. Ternyata bukan cuma aku yang mengalami kan. Berarti kan dengan beberapa kasus yang pernah aku kontenin, berarti kan pasti bukan hanya aku juga yang merasakan hal-hal serupa berdasarkan respon-respon dari orang-orang tersebut yang nonton kan. Jadi makanya aku langsung kayaknya kalau aku buat konten-konten yang dulu pernah aku alami, kayaknya orang-orang juga mengalami apa yang aku lakukan, rasakan deh. Makanya kan ya udahlah, coba aku dulu selama aku ngebar, selama aku ngelola kedai kopi, apa saja yang aku rasakan, kesusahanku. Biasanya kan orang nggak mau mengakui ketololan ya. Nah, aku mau mengakui, makanya jadi kan aku dulu pernah apa ya istilahnya itu kayak mau bilas botol plastik pakai air panas biar cepet bersih kan. Tapi kan malah melayat gitu kan. Oke. Itu kan kedunguan orang ya, tapi aku berani mengumbar dan ternyata ada orang yang lebih parah melakukan hal serupa itu. Berarti kan bukan cuma aku yang melakukan ya, makanya kita tuh bukan sosok yang sempurna, makanya jangan terlalu, aku tuh nggak terlalu suka menampilkan sesuatu yang terlalu, wah kamu hebat banget, enggak lah. Kita jadi diri sendiri aja, menceritakan hal-hal lucu yang pernah kita alami, itu orang pasti akan relate kok. Akhirnya kan konten-kontenku banyak bilang, wah relate banget mas, relate banget gitu. Dari situlah mulai orang-orang pada tertarik, pada suka. Ya udahlah, aku lanjutin aja lah gitu, konten-konten kayak gitu. Makanya sampai sekarang tak konsisten gitu terus sih. Oke, konsisten konten kreator. Kalau kita ngebahas tentang berkaitan apa ya, pengalaman tuh pasti kayaknya bakal banyak relate. Iya benar. Apalagi hal-hal bodoh yang pernah kita alami, itu kemungkinan besar ada orang yang lebih bodoh melakukan itu. Betul. Sebelumnya aku pikir aku yang paling bodoh, ternyata lu nggak apa-apa. Oke. Tapi menarik sih. Kalau kita tarik ke sekarang ya mas, sekarang kan udah jadi lumayan konsisten tuh jadi konten kreator. Kayak banyak nggak sih tawaran-tawaran kafe buat di review entah apa gitu? Nah itu tawaran banyak, tapi aku tidak melakukan itu karena aku bukan konten kreator yang nge-review tempat. Oke. Ada konten kreator lain yang memang ranahnya di situ. Oke, ranahnya nge-review. Ranahku memang enggak. Aku membahas kultur, bukan membahas coffee shop ini bagus gini. Perkara aku ngeliput, iya aku ngeliput, tetapi aku ngeliput bukan untuk endorse gitu. Enggak. Aku merasa coffee shop ini, kedai ini menurutku menarik dan aku bisa membantu dia untuk mendapatkan exposure lebih. Aku lebih ke situ, makanya kedai-kedai yang aku datangin biasanya kedai-kedai kecil, kedai-kedai pinggiran, kedai-kedai yang benar-benar baru berjuang gitu, yang kayaknya kalau misalnya aku angkat sedikit aja dia pasti rame. Bukan faktor aku ngangkat jadi rame, tapi karena dia sudah punya potensi untuk rame, tetapi belum rame. Itu tinggal disentuh sedikit aja pasti akan rame. Dan itu terjadi di beberapa kali. Makanya ada yang minta, mas coba review sini biar rame. Nggak bisa kalau misalnya tempatmu memang menurutku tidak bisa. Meskipun kamu ngundang konten kreator siapapun, memang basicnya harus tempatmu dulu. Baru nanti dengan sentuhan-sentuhan konten kreator lain, kalau misalnya memang basicnya sudah oke, itu akan bisa naik gitu. Itu sih makanya aku nggak menerima job-job nge-review tempat-tempat gitu. Aku ingin mengangkat cerita di balik orang yang membuka ini gitu, meng-up. Ditambah karena ya sih, ini menarik. Dulu saat aku terlalu menghebohkan dunia kopi, sempat ada suara-suara, lah kontribusimu apa untuk industri ini? Tak jawab.
dengan tidak aku bilang ini loh gitu, tapi aku langsung bilang kontribusi adalah aku akan meliput menceritakan tentang mereka yang berjuang dari awal dan mereka akhirnya bisa menghidupi keluarganya, bisa akhirnya punya karir di situ. Nah, aku ingin meliput mereka yang berjuang. Di saat katakanlah konten kreator lain yang punya perannya untuk meliput yang gede-gede nih. Ya udah yang gede-gede udah kalian punya budget untuk spend uang konten kreator gede, aku yang ke pinggir-pinggir jalanan yang mereka tuh butuh untuk di-up gitu. Itu aku mau coba untuk berkontribusi di situ gitu. Itu aku pernah dengar kata-kata Mas Lafka tuh dari apa tuh akar rumput. Iya, Okay. grassroots kan. Memang kita harus datang ke yang akar rumput gitu untuk meng-up yang kecil-kecil biar ya siapa tahu nanti kita bisa berdampak lah. Setidaknya dari exposure itu rame nanti orang-orang penasaran. Makanya kan aku selalu kolaborasiin dengan akun Instagram coffee shop terkait atau kedai kopi terkait biar misalnya rame sana juga ikutan rame gitu. Biar followersnya mereka juga nambah gitu. Oke, berarti mulia. Ya, mulia. Menurutku mulia, Mas. Menurut aku mulia. Nah, tapi aku kalau dari segi kopi-kopian atau kafe-kafe sebenarnya aku tuh gak basic ya, Mas. Aku nggak ada basic. Nggak apa-apa sih. Kamu nggak harus. Jadi mungkin kalau pertanyaan-pertanyaan aku mungkin nanti bikin membingungkan ya tolong Nggak apa-apa sih. ya. Kita bingung bareng. Aku bukan basic guys, aku bukan basic kopi, jadi beberapa ada pertanyaan yang mungkin ada di benak aku buat yang mungkin udah punya pengalaman terkait di kopi ya sebagai barista. Kayak masalah hospitality. Oh iya menarik ini. Hospitality di kafe-kafe ya? Jogja ya terutamanya gitu. Iya. Jogja ya. Kayak ada nggak sih yang Mas dapetin buat ini kafe hospitality-nya tuh harusnya seperti ini atau kayak gimana gitu. Nah, oke menarik gitu. Sebenarnya mungkin ini mungkin ini memang kasusnya aku lihat di Jogja, tetapi rasanya juga itu terjadi di luar. Iya, di luar Jogja. Aku pernah bilang bahwa sebenarnya industri coffee shop itu kan lebih mendekati industri hospitality kan, Mas, katakanlah seperti itu. Dan itu memang seharusnya seperti itu. Makanya kenapa ada kompetisi barista, kompetisi apa itu kan mereka biar dituntut untuk ramah kan, untuk ramah ke judges gitu, biar mereka tuh dilatih bisa ramah ke judges loh. Harapannya kan setelah mereka keluar dari kompetisi itu, mereka bisa ramah ke pelanggan karena judges yang sebenarnya adalah pelanggan kan. Kamu nggak ramah, pelanggan nggak balik. Kalau di kompetisi kamu nggak ramah, paling kamu nggak menang, ya kan? ya benar kan? Oke. Yang menentukan bisnis kan nanti pelanggan. Makanya hospitality itu sebagian dari keramah tamahan itu kan yang akan membuat pelanggan itu nyaman. Soalnya gini, misalnya gini. Ada pelanggan datang, terus baristanya ramah, bisa ngajak ngobrol, menarik. Jika pelanggannya itu nanti akhirnya tertarik terus ngobrol panjang, besar kemungkinan pelanggan itu akan menjadi pelanggan tetap. Oke. Iya. Beda cerita kalau cuma datang, dikasih tawarin menu, habis itu pesan, dibuatin, dia duduk dan nggak disapa apa-apa, atau dijuakin sama sekali. Itu sebatas hospitality yang bagus dan hospitality yang biasa saja ya. Iya. Antara yang diajak ngobrol, diskusi dengan seru. Terutama saat suasana nggak terlalu ramai memang dibandingkan dengan yang biasa saja. Bahkan perbedaannya sangat signifikan antara yang hospitality luar biasa dengan yang biasa, apalagi dengan yang hospitality minus. Kamu tahu nggak ada sebuah coffee shop di Jogja nih ya, nggak perlu aku spill, mungkin orang-orang juga tahu. Oke, apa tuh? Aku datang nih. Oke. Aku ya nggak berharap apa sih, aku datang pesen ke kasir, dicuekin loh. Maksudnya bukan berharap di apa, tapi kan kalau kita ke kasir itu kan kita penasaran ya menunya apa, setidaknya harus di itu kan ya, harusnya ditawarin apa. Ini yang kasirnya diem aja, barista di sebelahnya itu mainan Mobile Legends. Lah, aku nggak protes, aku pengen ya lanjutkan sampai kamu juara MPL ya. Gak, aku tidak akan mengganggu cita-citamu untuk itu. Maksudnya aku cuman ya tahu lah ya, maksudnya kayak gitu. Oke. Makanya dan kalau kamu cek di Google review-nya, dari dulu sampai sekarang komplainnya sama. Itu entah memang baristanya nggak ganti, atau memang sih. Iya, manajemennya mungkin memang seperti itu gitu. Makanya aku nggak mungkin tidak di training atau di apa gitu. Padahal kan itu ujung tombak ya. Iya, jelas. Benar, marketingmu sehebat apa bisa mendatangkan 1000 masa, tapi kalau baristamu main Mobile Legends, mau apain itu? Wah, menunggu juara MPL dong. Gak apa-apa, lanjutin aja sampai kamu juara gitu.
Tapi itu bener-bener ada itu. Ada terjadi. Serius. Wow. Nggak dibuat-buat. Ya itu adalah salah satu coffee shop yang dengan hospitality mungkin salah satu yang terburuk ya. Kalau nggak yang terburuk ya. Tapi aku nggak mau judgement apa gitu dan nggak akan aku umbar-umbar namanya mana gitu. Tapi cuman aku bilang ada gitu. Dan ada beberapa orang yang ya ada, aku kayaknya tahu gitu. Berarti kan bukan cuma aku kan. Aku pikir kalau sama cowok aja ya nggak gitu. Mungkin sama cewek bisa genit atau apa. Ternyata sama aja. Oh berarti itu yang ngasih tahu juga cewek itu? Jadi barisanya kan cowok, biasa kan barista cowok kalau ke cewek agak genit atau apa. Nah itu ke cowok dan ke cewek juga sama. Mungkin memang defaultnya dia e-sports ya. Bener-bener lebih utama ini sih. Iya bener, ngebar tuh hanya sampingan, jangan sampai e-sport mengganggu barista. Tapi ini ya mungkin kalau teman-teman yang tahu ya mungkin nggak usah ditulis komentar-komentar itu. Jangan. Penyebaran nama baik. Tapi menarik sih. Karena itu kalau di sistemin juga ya, itu berkaitan dari segi kita ngelihat hospitality mungkin memang nggak masuk gitu. Benar. Tapi kalau dari segi interest orang jadi tertarik karena cerita. Iya. Ceritain. Aku jadi tertarik walaupun aku tahu nih hasilnya bakal gimana ya. Aku bakal tahu nih kedatang sana tuh aku tahu mungkin baristanya ekspektasinya tuh jelek lah ya kan. Ngelakuin main Mobile Legends kayak atau aku dicuekin gitu. Tapi karena penasaran dari cerita Mas Larka itu aku ada ngerasa kayaknya boleh coba ya. Coba sejurus apa gitu. Oh tapi itu bagus, itu berarti kan kamu berekspektasi yang terburuk kan. Ternyata tidak buruk, berarti kan tidak kecewa gitu kan. Kamu sudah berekspektasi buruk banget, ternyata cuma buruk gitu kan. Enggak apa, maksudnya tapi ya harusnya berminimumnya standar kan ya adalah. Di sisi lain ada coffee shop yang memang mentraining baristanya itu bagus banget. Ada yang katakanlah sedang tidak terlalu ramai, terus nanti ada pelanggan yang sendirian. Kalau misalnya memang kayaknya bisa nih diajak ngobrol, baristanya datengin, terus diajak ngobrol, diskusi. Itu ada coffee shop yang kayak gitu, yang mentraining baristanya dengan begitu baik sehingga dia bisa ramah, bener-bener ramah. Itu ada. Benar-benar hospitality. Makanya kan jomplang banget berarti kan. Dan ya memang kalau bicara beda cerita kalau ramai ya. Kalau ramai ya memang tidak bisa dimungkiri keramah tamahan itu juga akan terkikis kalau misalnya trafficnya ramai banget, crowded lah. Itu juga kita sebagai pelanggan juga akan maklum lah. Tapi kalau kayaknya nggak rame-rame banget, tapi kalau misalnya dijudusin atau diburu-buru atau sambil ketok-ketok ini lama banget nggak pesen-pesen gitu. Itu kan nyebelin ya. Makanya, nyebelin ya. Apalagi kalau misalnya wah ini nggak ramah nih, pasti nggak balik soalnya. Berarti hospitality itu ya sangat di ujung tombak. Benar. Memang marketing tadi, kalau marketing berhasil masukin customer rame, tapi kalau pada hasilnya hospitality yang di sana juga tidak memungkinkan untuk orang balik lagi. Betul, iya, benar. Impresi pertama, makanya kan marketing bisa mendatangkan 1000 orang, tetapi barista judes bisa mengusir semua orang itu. Ya kan? Ya benar. Jomplang banget ya. Makanya ini untuk kritik coffee shop sebisa mungkin ya training baristanya yang baik lah. Tapi tidak bisa sebenarnya juga gini. Ada beberapa kasus di mana barista yang baik itu berawal dari owner yang baik. Ada beberapa kasus seperti itu. Jadi memang ownernya itu biasanya basicnya mungkin dulu barista yang ramah atau apa. Terus kemudian punya kesempatan buka coffee shop yang cukup proper dan dia bisa mentraining baristanya dengan baik. Itu karena dulu aku mengalami ini loh. Jadi dia bisa lebih tahu trik-trik gimana caranya biar membuat si barista itu menjadi ramah. Bisa dengan cara mungkin minggu-minggu pertama ditemenin ngebar dulu biar bisa melihat vibes, ternyata yang ramah itu seperti ini. Ternyata bosku nggak cuma bisa nyuruh tapi bisa mempraktekkan gitu. Itu bisa ada faktor itu juga. Ada faktor itu juga. Beda cerita kalau itu kan satu kasus. Ada juga kasus yang memang ownernya tahu gimana cara memanage orang biar dia bisa ramah gitu. Ada juga itu. Memang ya ada banyak faktor lah, tapi keramah tamahan itu memang harus dijaga sih. Sebenarnya mungkin orang pun bakal, kalaupun tempatnya ya atau produknya nyaman sekalipun, kalau memang dari segi SDM-nya kita dibuat tidak nyaman pun orang mungkin bakal. Iya benar, soalnya gini. Balik lagi. Kalau produkmu itu nggak enak, kan tinggal nggak usah diminum. Yep. Tapi produkmu seenak apapun,
kalau ditinggal main Mobile Legends. Masih dibahas ya? Ya apa? Males kan? Iya. Males kan? Berarti kekesalannya itu udah lama, ini baru kesampaian ini. Kalau aku tahu akunnya siapa itu. Aduh. Ya itu kan maksudnya seenak apapun produkmu kalau hospitality-mu buruk, ya produkmu yang enak banget itu akan sia-sia kan. Sia-sia, ya. Makanya, apalagi hospitality buruk, produk tidak enak. Itu mau apa kamu? Tutup. Nggak boleh gitu. Tapi Nggak kan boleh. ya biar kita sama-sama berbenah gitu. kan. Berbenah. Ya kita mengkritik itu sebenarnya baik ya. Karena kalau nggak ada kritik, ya mungkin berkembangnya bisnis itu kayak mungkin nggak ada. Jadi kan banyak kan bisnis tuh ada yang kritik dan saran. Kritik dan saran. Kritik dan saran. Berarti mereka tuh minta kritik dan saran kita. Jadi Betul, benar. Memang harus gitu. harus kayak gitu ya. Makanya ada Google Review kan sekarang. Google fungsinya Review. untuk itu juga. Ya. Cukup untuk pengaruh. Dan ditambah sekarang ada itu influencer kopi kan. Bukan aku ya maksudnya. Banyak konten kreator katakanlah nih ya, bayangin ada sebuah coffee shop yang memang pelayanannya buruk dan semua orang tahu itu buruk, tiba-tiba mau minta ngendorse seorang influencer kopi biar citranya naik. Yang akan terjadi apa? Dihajar di komentar. Wah, ini barusannya nggak ramah. Oh, ini apa? Itu kan bumerang kan? Ya, bumerang. Nyata pengen memperbaiki citra, netizen malah mengkeluarkan hal seperti itu. Benar. Berarti tetap kembali lagi ke ini sih, mau influencer siapapun ya tetap nanti kembali lagi ke Benar. SDM-nya gitu loh. Balik ke core-nya itu. Akhirnya tetap ke sana sih, mau influencer sehebat apapun, kalau memang coffee shop-nya itu dan lingkungannya itu nggak oke, nggak bisa. Jadi kita udah tersinggung tentang produk ya, Mas. Ya, Aku penasaran dengan produk menurut Mas Larkan ya, produk yang di Jogja, kafe-kafe shop yang di Jogja ini kayak gimana? Produk-produk yang ditawarkan kafe-kafe di Jogja gitu. kayaknya cuma beda nama deh. Monoton ya. Enggak, ya memang, ya aku nggak tahu entah karena memang seleranya sama semua, atau konsultannya sama semua, atau rosternya sama semua, gitu kan. Tahu. Jadi kurang lebih ya monoton lah. Ada beberapa, nggak tahu ya, mungkin entah karena memang ketakutan untuk explore sesuatu yang khawatirnya tidak diterima oleh itu, atau memang ya kayaknya cari aman aja gitu. Aku juga sangat cukup menyayangkan kopinya, varian menunya nggak terlalu variatif. Ya memang meskipun menunya variatif, tetap yang tak pesen americano sih ya. Apapun itu, kalau itu kopi susu dah. Ya Kopi makanya susu. mau sevariatif apapun americano gitu kan. Ya berarti produk perlu diinovasiin nggak? Kalau Oh perlu. kalau Mas Larkan tadi ngejawab ya mau apapun produknya tetap americano. Untuk pertama kali datang harus americano. Oke. Tapi kan untuk mengetahui benar-benar cita rasa kopi yang dipakai. biasanya kan americano, habis itu nanti sudah percaya coba manual brew-nya dan lain-lainnya. Nah, setelah kedua ketiga kan pasti pengen nyoba sesuatu yang lain. Soalnya gini, aku datang ke sebuah kedai kopi yang cukup estet, yang cukup kecil lah katakanlah. Itu aku sampai bilang gini, yang belum aku coba yang mana ya? Itu kan berarti kan aku sudah sampai ke level tertarik dengan semua produk mereka kan. Pertama memang entry-ku di menu-menu basic. Terus aku percaya. Habis itu si yang punya nawarin, coba yang ini dong. Ini pasti gini, kamu pasti suka ini. Tak garansi kamu suka gitu. Nah enggak, tak ganti yang itu. Nah, tak cobain. Enak juga gini. Terus akhirnya datang berikutnya, aku mau nyoba yang lain. Akhirnya sampai ke sana, aku bener-bener bingung yang belum pernah tak coba yang mana gitu. Kan sampai segitunya kan. Untuk kalau inovasi sebuah produk gitu. Tapi jarang ya kayak gitu. Jarang ya kan. Ya karena mungkin memang ketakutan untuk mengeksplor menu-menu yang kurang kurang booming atau apa gitu. Kopi susu semua gitu. Tapi itu akhirnya menjadi kayak, ya itu sebenarnya PR juga untuk coffee shop. Nah, terus orang-orang kesini ngapain kalau menunya sama semua? Biasanya dari roaster itu aja. Oke, aku nggak tahu ya itu ya. Enggak lah, enggak mati Pak. Ibaratnya seperti itu. Lah aku kesana dapat beans ini, aku kesana dapat beans ini. Gitu. Oke. Ibaratnya seperti itu ya. Ibaratnya seperti itu. Meskipun kenyataannya ya seperti itu. Ibaratnya seperti itu kan. Apa yang unik dari tempat ini apa? Kalau dari segi produk? Dari segi produk ya. Tapi kalau misalnya aku sebut produknya itu aja nih. Katakanlah sedikit produk yang ditawarkan, tapi kualitas yang mereka
dapat kan dari satu nih gula aren misalnya. Tapi benar-benar gula aren ini sangat-sangat beda dari kopi-kopi shop lain gitu. Gula arennya kayak aren gitu. Kayak aren banget gitu. Jadi kayak ada hal yang membedakan itu tuh lebih baik mereka banyak varian tapi sebenarnya produknya itu atau mereka punya menu yang sedikit tapi benar-benar orang tuh udah kenal banget cita rasa yang sangat-sangat ini khas banget nih ini gitu. Ini bisa bicara dari dua sisi. Pertama dari sisi manajemen, dari sisi coffee shop, kedua dari sisi ya itu produk itu kan dari pelanggan itu. Kalau dari sisi manajemen, semakin sedikit menu itu semakin mudah untuk mengelola bahan baku. Ya, keunggulannya itu dan semakin bisa fokus ke hal-hal tersebut. Semakin banyak menu, semakin susah mengelola bahan baku kan. Waste-nya gimana? Di sisi pelanggan, semakin banyak pilihan, semakin membingungkan. Aku harus pesen yang mana gitu kan. Soalnya jujur Mas, kalau aku pribadi ya aku ke kafe terus banyak itu ya paling yang aku kenal gitu. Es teh kan? Ya itu salah satunya. Itu salah satunya ya paling kopi susu. Makanya. Jadi bener kata kata Mas Larka, kita tuh ke kafe sekali itu memang kita tuh coba dulu hal yang basic biasa kita minum. Kalau kita udah yakin nih, ini kok enak, kita pasti ada keinginan buat yang ini apa ya? Yang ini kayaknya lucu nih gitu. Bener. Nah itu jadi kalau semakin sedikit menu berarti kan pilihan kan semakin terbatas. Semakin pelanggan tidak bisa memilih, maka dia akan memilih dengan cepat kan. Ya, ini dan bisa fokus ke kualitas gitu. Makanya tapi ya itu kembali lagi ya, maksudnya kembali lagi ke kalau misalnya kapasitas coffee shop itu bisa mengelola bahan baku yang dengan baik dan ada semua. Soalnya kan ada tuh biasanya ke coffee shop ini ada Mas, oh ini kosong nggak? Oh ini ada, oh ini kosong nggak? Oh ini ada, ini lagi kosong. Lah mana kosong semua itu? Ini kenapa nggak dicoret aja? Maaf sudah habis, maaf sudah tidak tersedia gitu. Itu makanya semakin sedikit bisa semakin fokus untuk ke yang memang kualitas gitu. Lagian menjaga apa kok produk bahan baku juga lebih mudah gitu kan. Makanya semakin sedikit dan fokus sepertinya lebih menarik deh, maksudnya lebih layak. Apalagi kamu bisa menceritakan tentang produk-produkmu yang istimewa itu dengan baik. Karena sekali lagi kalau tidak diceritakan kan orang tidak tahu, taunya ya oh kopi susu gula aren biasa. Enggak, emang ada orang yang setahu oh ini arennya itu kayak aren banget gitu. Kan nggak ada kan. Oh ya kopi susu manis gitu kan. Susu manis. Tapi kalau diceritakan, oh ini kopi arennya itu kita langsung dari sana loh. Tapi ya itu kembali lagi dengan strategi marketingnya. Apakah ingin menceritakan produk yang spesial itu atau tidak gitu. Tapi ya seperti yang tadi bilang, kalau memang kamu pede banget dengan produkmu dan produkmu istimewa banget, sebaiknya diceritakan tentang bagaimana proses pembuatan itu, filosofi kenapa kamu membuat itu gitu. Itu menurutku bisa menjadi sesuatu yang berbeda dan layak untuk dicoba deh, menurutku seperti itu sih. Dari produk kita singgung ke customer. Kenapa? Ya karena dari produk itu menentukan juga menurut aku ya, dari produk itu menentukan orang-orang yang datang juga. Kayak misalnya kopi susu, kebetulan kafe ini nih gornya atau kuatnya itu memang kopi susu gitu. Betul. Enak-enak. Jadi itu kemungkinan besar cewek dan anak-anak muda itu pasti lebih banyak ke sana. Oh iya. Ya kan? Kalau misalnya yang klasik atau basic-basicnya itu manual brew gitu. Anak muda dan cewek juga ya dari sana. Nggak tahu ya, aku juga nggak tahu ya. Tapi yang aku di benakku dia guys, kayak kopi susu tuh udah pasti anak muda gitu. Kayak jarang anak muda yang mau kayak langsung kopi pahit, apalagi kayak cewek ada yang suka kopi pahit tuh mungkin aku juga nggak tahu, mungkin ada, cuman nggak sebanyak cewek yang suka kopi susu gitu. Dikit-dikit yang beli kopi susu gitu. Ya kan kayak gitu. Jadi berkaitan behavior atau customer ini, produk ada menentukan nggak nih kira-kira untuk membentuk customer atau benar-benar customer ini yang membentuk? Sebenarnya kan setiap coffee shop sudah memiliki segmentasi masing-masing ya. Maksudnya ada yang memang menyasar untuk sebagai co-working space, ada yang memang untuk menyajikan specialty kopi yang kayak slow bar gitu, cuman nyeduh kopi aja yang nggak peduli tren kopi susu yang lain, intinya manual brew aja gitu. Ada juga yang memang segmennya tuh untuk anak-anak nongkrong, nggak peduli dengan terlalu rasa, tapi yang penting bisa
untuk hangout bareng-bareng. Jadi memang brand identity dari coffee shop itu yang akan akhirnya menyasar pasarnya gitu, menyasar pelanggan yang datang itu akan seperti apa gitu. Misalnya brand identity-nya adalah kami adalah sebuah slow bar yang dikonsep untuk menarik orang-orang yang suka dengan kopi specialty atau kopi-kopi yang diolah dengan sebaik mungkin, atau menarik orang-orang yang penasaran dengan itu bisa jadi dan dikomunikasikan dengan baik ya. Itu yang datang juga akan orang-orang seperti itu, entah anak muda, entah balita. Enggak maksudnya entah orang tua, entah apa gitu. Mereka akan datang ke situ gitu. Demikian juga dengan coffee shop yang brand identity-nya itu untuk anak-anak skena yang outfitnya oke gitu ya. Itu juga dengan brand identity-nya yang mereka untuk menunjang hal itu juga yang akan datang adalah orang-orang seperti itu. Makanya ya memang tidak bisa disalahkan. Kopi shop sana isinya anak-anak skena. Ya memang target marketnya mereka gitu. Ya akan aneh misalnya tiba-tiba anak-anak skena tiba-tiba datang ke slow bar gitu. Ya meskipun nggak salah ya. Salah. Tapi kan nanti datang ke sana minta diputerin lagunya itu. Pamungkas Mas gitu. Pamungkas Mas yang biasanya lagu slow gitu ya kan. Wah, gak di sini itu kan segmentasinya beda. Atau orang datang ke slow bar malah nugas itu kan segmentasinya beda. Nggak mungkin sih. Ya kalau orang yang nggak tahu kan mungkin gitu. Makanya kan brand identity dari si coffee shop itu akan menentukan pelanggannya seperti apa gitu. Oke. Bukan customernya yang menentukan identitas. Kenapa Mas? Customer apa? Gimana Masnya? Ya misalnya kayak customer nih ternyata seneng ke kafe Mahayana nih misalnya. Kita sebut Mahayana nih. Ternyata customer banyak di sini tuh anak-anak skena. Kenapa mereka ke sini? Mungkin depannya asik buat sekedar nongkrong bareng. Nah, sama... berarti kan itu kan katakanlah sudah. Kenapa mereka bisa tahu kalau Mahayana itu tempatnya depannya bisa buat nongkrong, bisa buat asik-asik rame-rame sama anak-anak teman-teman ngopi gitu. Itu kan pasti sudah ada pihak Mahayana yang mengkomunikasikan itu kan. Ya, nah, berarti kan mengkomunikasikan itu kan berarti kan akhirnya menawarkan ini loh brand identity kita tuh kayak gini. Berarti setelah kita menentukan brand identity-nya, langsung ternyata ini bisa untuk nongkrong ya. Soalnya gini, kecenderungan orang untuk menyukai sesuatu itu bisa kebaca. Misalnya aku suka coffee shop yang temanya rustic. Berarti ada potensi untuk aku suka dengan coffee shop lain yang temanya serupa. Itu kan bisa kebaca kan? Iya. Itu kan bisa kebaca kan? Makanya pentingnya brand identity itu untuk aku mirip yang sana nih. Berarti aku harus menyasar customer-nya sana, bisa dilihat. Makanya ini ada teknik lucu dari salah satu owner coffee shop itu yang dia tuh selalu mencari coffee shop yang serupa dengan coffee shopnya dia. Melihat instastory-nya, tag-tagannya kan ada tuh. Dilihat, di-follow. Setiap pelanggan yang nyetoriin coffee shop itu di-follow. Biar ke-notice, loh, ada coffee shop follow aku. Kalau sudah follow, dilihat, pasti lihat story-nya balik kan. Wah, ini tempatnya kayak yang aku suka, akhirnya datang. Itu kan bagian dari, pelanggannya dia mirip dengan pelangganku. Coba tak tarik ke sini gitu kan. Itu kan salah satu cara untuk jemput bola tanpa harus kemana-mana kan. Wah, aku dari cerita ini aku ini sih dapat ilmu sih. Misalnya aku suatu saat nanti gitu kan jadi owner. Tapi dengan catatan brand identity itu jelas. Jelas memang. Kalau ada coffee shop yang nanggung, area parkir sempit, kopi nggak tahu. Hei, ngapain kamu? Makanya itu kan, makanya sepenting itu untuk menentukan brand identity, untuk pelanggan tuh tahu, oh itu tuh tempat areaku, itu zonaku gitu. Karena segmentasinya kan memang berbeda-beda kan. Iya. Gitu. Jadi pelanggan ya akhirnya akan memilih ke tempat-tempat di mana orang-orang sejenisnya itu datang ke sana. Kamu datang ke sana itu dapat apa dan menjadi siapa? Kayak gitu. Dapat label lah ya. Benar. Dapat ya katakan dapat produk, dapat label, jadi siapa ya? Jadi orang-orang sekumpulanku gitu. Yep. Jadi mendapatkan pride, mendapatkan apa gitu. Kita pergi ke kafe ini kita ngerasa ini. Wah, elit ada banget nih. Kafe di mana di daerah Seturan apa ya? Kenapa? Tuh aku sampai di benakku ya, ini saking brandnya itu masuk ke benak orang ya. Itu memang itu targetnya brand ini ya, brand mereka ya. Sampai kalau aku kayak kalau nggak pakai mobil nanti nggak bisa deh.
walaupun tempatnya kecil. Sampai kayak gitu ya? Ya berarti bagus. Berarti memang seseram. Seseram itu berarti. Mereka berhasil buat kayak gitu. Iya benar. Oke, ini waktunya mungkin karena nggak cukup ya Mas. Mungkin kita bakal ngobrol banyak lagi di lain kesempatan. Mungkin kita bakal buat project lagi gitu ya kan, barengan. Dan terima kasih buat coffee shop Mahayana, oke. Dan aku Kia dan Larga. Sampai jumpa.